Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hafizah, NIM 2107634 akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul model pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini terdapat IRD dari proyek modul pembelajaran yang dimana di sini ada status, user, modul, dan tugas, di mana setiap item ini memiliki atribut yang dimana status ini atributnya ID status, nama, dan untuk user ada ID user, ID status, name, user, email. Yang dimana user ini akan memiliki modul, ID modul yaitu ada atribut modul yaitu ada ID modul, name, judul, hari, jam selesai, jam mulai, dan di mana modul ini memiliki tugas dengan atribut ID job set, tanggal, dokumen, dan ID user. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aset atau Figma dari modul pembelajaran. Yang di sini ada tampilan utama dalam aplikasi. Yang selanjutnya yaitu ada halaman login, yang dimana akan diminta untuk menginputkan email dan password. Yang selanjutnya ada bagian register, yang dimana akan diminta untuk memasuki email, password, dan confirm password. Nah, ini selanjutnya yaitu tampilan di bagian dashboard yang di mana ada fitur user. Jika kita mengklik fitur ini, maka akan berpindah ke halaman profile yang di mana ada nama, user, password, dan email. Selanjutnya ini bagian dari job yang di mana ada job 1 sampai job 10. Jika kita mengklik job 1, maka akan berpindah ke halaman bagian materi yang dimana judulnya itu MySQL config dengan materi-materi yang telah disediakan pada bagian ini. Yang di sini juga ada di bagian back yang dimana fitur ini berfungsi untuk kembali ke halaman dashboard. Dan fungsi-fungsi fitur yang di bagian job 1 sampai job 10 sama yang saya jelaskan pada bagian job 1 tadi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan bagian codingan untuk Android Studio, yang dimana di sini ada di bagian di bagian layout, yang di sini ada layout akun, detail job set login, main activity, main utama atau dashboard, referensi, register, splash, dan home. Ini bagian activity yang dimana ada akun activity, detail activity, job set, login, main activity, menu utama, referensi, register, dan space. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian layout terlebih dahulu, yang dimana ada di bagian uh, tampilan utama, yaitu tampilan ke awal dari aplikasi. Di sini saya menggunakan codingan yaitu image view, yang dimana terdapat tata letak dari tampilan atau gambar yang disediakan pada drawable. Yang dimana di sini drawable ini yang bagian SRC akan merujuk kepada bagian drawable yang dimana letaknya itu di bagian rest, dan di sini terdapat beberapa gambar atau aset-aset yang digunakan untuk membuat tampilan bagian layout aplikasi. Contohnya di sini saya menggunakan buku, maka ini akan diinputkan di bagian layout. Selanjutnya yaitu di bagian login. Di bagian login ini saya menggunakan beberapa codingan seperti text view, image view, button, linear, dan bagian-bagian lainnya seperti text field, dan bagian yang berkaitan dengan tampilan yang saya sediakan. Di sini ada bagian login yang dimana menggunakan text view dengan ID TV1 dengan text login, dan dimana text color ini berada di bagian values, text color. Di sini saya menyeting bagian color yang digunakan untuk tampilan layout.
Di sini adalah ID-ID untuk bagian color atau eh, color-color yang digunakan pada bagian activity, pada bagian layout. Yang selanjutnya yaitu ada bagian register. Yang register ini terdapat text view untuk register, image view untuk bagian gambar yang berada di bagian drawable, dan di sini ada linear layout, pembungkus dari text view, pembungkus dari text view untuk email, dan pembungkus dari text edit text untuk di bagian password. Yang dimana di sini ada tombol button yang digunakan untuk menyimpan data dari inputan user seperti user, email, dan password. Maka jika kita mengklik register ini akan berpindah ke dalam bagian dashboard. Selanjutnya yaitu ada button untuk jika sudah memiliki akun, maka kita akan dipindah alihkan kepada halaman login. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dashboard. Di sini saya sedikit merubah bagian tampilan dashboard dari Figma pada bagian Figma dan di bagian Android. Di sini saya menambahkan bagian referensi, yang dimana referensi ini, jika kita klik referensi ini, maka akan berpindah alih di bagian referensi, yang dimana referensi ini terdapat eh, referensi-referensi dari job set selain di bagian materi yang disediakan. Di sini saya juga menambahkan referensi di bagian internet atau di web bebas. Yang selanjutnya kita bisa kembali kepada bagian dashboard yang dimana jika kita mengklik job set ini maka akan berpindah alih ke dalam bagian detail job set. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian job set, di bagian dashboard yang dimana di sini menggunakan uh, linear layout dan ada image view untuk di bagian back ke dalam back kembali ke login, dan di sini text view untuk bagian konfigurasi administrasi sistem dan jaringan, dan selanjutnya yaitu ada space yang saya kasih untuk di bagian image view. Selanjutnya yaitu untuk image view yang dimana di bawahnya itu terdapat image view untuk gambar yang terdapat di drawable dan button job set untuk mengklik job set dan kembali ke bagian detail-detail job set yang berada pada halaman activity detail job set. Yang selanjutnya yaitu ada bagian image view untuk referensi, yang selanjutnya ada button untuk referensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian job set. Bagian codingan job set yang saya gunakan yang pertama yaitu ada linear layout, di mana di sini ada tombol atau image view yang digunakan untuk kembali ke dalam dashboard, dan selanjutnya yaitu ada untuk teks untuk job set atau subjudul yang utama. Yang selanjutnya ada space untuk bagian maaf, yang selanjutnya ada bagian detail-detail job set yang saya gunakan. Di sini ada text view untuk job set 1, dan di sini untuk hal ini berlaku untuk job set 2, text view, dan sampai job set 10. Selanjutnya, jika kita mengklik salah satu job set 1, maka akan dipindah alihkan ke dalam bagian detail job set, yang dimana ini adalah tampilan dari detail job set, di mana di sini terdapat tujuan pembelajaran dengan kodingan text view, alat dan bahan dengan kodingan text view, teori singkat dengan kodingan text view, dan berlaku untuk semua yang di bagian detail job set yang atau materi yang saya sediakan. Mereka semua menggunakan text view sebagai inputan yang saya yang saya bikin untuk memasukkan materi yang disediakan. Selanjutnya kita akan kembali ke dalam menu dashboard. Di sini jika kita mengklik referensi, maka akan berpindah alih ke bagian referensi, dan di sini ada beberapa referensi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada tombol back untuk kembali ke dalam dashboard. Yang di sini uh, terdapat fitur untuk profile. Jika kita mengklik profile ini, akan berpindah alih ke dalam profile.
Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian activity, yang dimana saya menjelaskan di bagian menu activity atau disebut juga dengan dashboard, yang dimana eh, di sini saya menggunakan file image view sama dengan fin view by ID image view, yang dimana RID ini merujuk kepada yang merujuk kepada res layout bagian layout yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, yang image view dot set on click listener ini berfungsi untuk berpindah halaman kepada main activity. Ini jika kita klik back utama ini, maka ini adalah ID untuk back, dan jika kita mengklik ini, maka akan berpindah alih kepada halaman main activity. Dan selanjutnya untuk file image view 1, ini adalah di bagian profil, di mana kita mengklik ini akan berpindah alih, ini ID yang kita gunakan, profil, akan berpindah alih kepada akun activity, yang dimana akun activity ini adalah akun untuk profil yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu ada tombol button, yang dimana tombol button ini dengan ID linear layout, yang dimana referensi ini jika kita klik akan berpindah ke dalam bagian referensi, yaitu referensi activity. Selanjutnya file button 1 ini bagian ID linear layout, bagian layout yang dimana ID ini untuk job set. Jika kita mengklik ID job set ini, maka akan berpindah alih ke dalam bagian job set activity. Baiklah, di bagian activity ini berlaku untuk semua activity yang tersedia di dalam bagian sistem Android ini. Selanjutnya ini ada APA untuk konfigurasi ke API config atau ke bagian Postman, dan di sini adalah pemanggilan-pemanggilan atribut yang kita gunakan pada modul pembelajaran yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang telah saya kerjakan. Baiklah, di sini tampilan awal sebelum memulai aplikasi. Ini adalah tampilan login. Jika kita mengklik login, jika kita mengklik atau ingin login, kita akan menambahkan email dan password. Selanjutnya kita klik login, maka jika kita belum mempunyai akun, maka kita akan diminta untuk register, yang dimana register ini diminta untuk memasuki email, password, dan confirm password. Ini adalah tombol untuk ini adalah halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini tersedia 10 jobset yang saya gunakan. Jika kita klik jobset 1, maka akan muncul materi-materi yang saya sediakan beserta latihannya. Ini adalah fitur untuk kembali ke dalam dashboard, yang dimana sama seperti jobset 2, yang dimana itu terdapat materi dan langkah-langkah kerja yang telah saya sediakan. Hal ini berlaku untuk 10 jobset yang saya sediakan. Selanjutnya itu ada fitur profil, yang dimana jika kita klik profil tadi, maka akan ditampilkan halaman profil baru, yang dimana ada keterangan dari akun kita, yaitu ada nama user, password, dan email. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya akhiri. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.